Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam membangun ekonomi umat oleh Antos Alafiah Ansori untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu, Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Yang pertama, zakat. Secara harfiah adalah pensucian, sedangkan menurut istilah adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan dan tidak melebihi suatu nisab, diberikan kepada mustahik dengan syarat yang ditentukan. Bagian-bagian zakat: 1. Muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, mustahik, penerima zakat. Yang ketiga, ketentuan wajib pajak, yaitu jika batas minimal nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak. Bagian-bagian zakat. Zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu fitrah dan mal. Zakat fitrah dilakukan setiap muslim yang mampu mengeluarkan zakat di waktu bulan Ramadan untuk dibagikan sebelum sholat Idul Fitri, besarannya senilai 2,5 kg beras. Zakat mal dilakukan oleh setiap muslim yang telah memiliki harta setara dengan 85 gram emas 24 karat dalam kurun waktu tertentu atau haulnya 1 tahun. Macam-macam zakat mal: zakat harta simpanan, penghasilan, hasil pertambangan, perniagaan, pertanian, hasil ternak, dan sebagainya. Setiap zakat mal berbeda nisab dan haulnya, semuanya memiliki ketentuan dan syarat masing-masing. Peranan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun, kecuali ridha Allah dan pengharapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak. Infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak yang diberikan oleh perorangan atau badan usaha menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial yang tidak terikat jumlah dan waktunya. Disinilah peran infak dalam pemberdayaan ekonomi umat, karena dari infak yang terkumpul jelas mampu membantu pihak-pihak yang membutuhkan dengan berbagai cara, baik dengan bantuan secara tunai ataupun bantuan seperti modal usaha untuk UMKM. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi jumlah dan waktunya. Bagaimana bisa sedekah berperan dalam pemberdayaan ekonomi? Karena mampu membantu pihak-pihak yang membutuhkan, walaupun keefektifannya tidak setara dengan infak yang mampu menolong dengan cara yang lebih sederhana. Dilakukan dengan spontan dan sukarela hanya bermodal niat berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf menurut bahasa adalah menahan, berhenti, diam, tidak diperjualbelikan, dihadiahkan atau diwariskan. Menurut istilah, suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaat dan kebaikannya. Jenis-jenis wakaf. Yang pertama, berdasarkan peruntukannya. Yang pertama, wakaf ahli yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, semisal keluarga atau kelompok tertentu. Yang kedua, wakaf khairi yang bisa dimanfaatkan oleh umum atau semua pihak tanpa terkecuali. Berdasarkan jenis hartanya: 1. Benda tidak bergerak, semisal bangunan, tanah, dan lain-lain. Yang kedua, benda bergerak berupa uang. Yang ketiga, benda bergerak selain uang, semisal mobil, peralatan usaha, dan lain-lain. Berdasarkan waktunya adalah mu'abbad diwakafkan untuk selamanya dan mu'aqqad diwakafkan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan penggunaan objeknya, yang pertama ubasyir atau zati, wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, contoh rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, mistimari, objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang atau jasa, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pelaku wakaf.
Syarat syah wakaf yang pertama wakif atau pewakaf. Yang kedua mauquf, benda yang diwakafkan dan harus memenuhi syarat. Yang ketiga mauquf alaih, penerima wakaf. 4. Sighoh, ijab qabul dalam wakaf. Wakaf sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, karena benda yang diwakafkan itu sendiri adalah benda yang bernilai ekonomis tinggi, dan tentunya mampu menunjang keberlangsungan hidup umat Islam itu sendiri, tergantung pada pemanfaatannya. Wakaf bisa dianggap modal, dan peran dalam pemanfaatannya adalah jalan usaha untuk meraih keberhasilan dan kemaslahatan umat. Demikian pemaparan singkat mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan, makalah lengkap bisa dibaca di link berikut.